Gimana kabarnya? Semangat ya, pagi-pagi harus semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran nih ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita diberikan kemudahan dalam belajarnya ya. Supaya kita ilmunya bermanfaat dan barokah ya. Oke, silakan KM untuk memimpin doanya. Kita sempurna. Kita berdoa. Surat Al-Furqan ayat 163. Apa? Surat Al-Furqan membahas tentang apa? Rendah. Tentang apa surat Al-Furqan? Tentang rendah hati. Ya, tentang rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak sombong terhadap siapa? Terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Bagus. Sama manusia. Baik. Ya, tidak sombong terhadap teman, tidak sombong terhadap guru, tidak sombong terhadap orang tua ya di sini. Harus rendah hati dan sudah mengingat materi yang kemarin dibahas. Nah, sekarang aku akan menjelaskan materi sekarang ya. Kalian di rumah suka membaca Al-Quran? Suka. Yang yang suka baca Al-Quran?
dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari ya. Mau tahu, mau tanya kepada kalian, apa sih yang maksud dengan iman? Keyakinan. Iman itu yakin, ya, yakin dan percaya, yakin dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Kepada para nabi. Untuk siapa? Umatnya. Siapa umatnya? Kita selaku umatnya, ya, umat Islam. Biar kita diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Baik, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di sini yang pertama, biasa ya, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ya, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diyakini oleh umat Islam. Ketiganya, peserta didik dapat mengklasifikasikan kitab-kitab Allah yang wajib diyakini oleh umat Islam. Peserta didik dapat membandingkan kitab-kitab Allah yang wajib diyakini oleh umat Islam. Peserta didik dapat mengetahui sejarah kitab-kitab Allah. Ya, itu kriterianya. Manfaat pembelajarannya, yang pertama, meyakini kitab-kitab Allah dan membantu peserta didik membangun karakter yang baik. Kedua, peserta didik yang meyakini kitab-kitab ini akan mengerti nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya, peserta didik yang mempelajari kitab-kitab ini akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, filsafat, dan ajaran agama. Ya, itu manfaat pembelajaran hari ini di sini. Baik, apa nih, Ibu? Ada pertanyaan di sini. Apa bedanya kitab dengan suhu? Apa? Kitab dan suhu. Kitab itu apa? Lembaran ya. Di buku. Jadi apa? Kitab itu apa? Lembaran ya. Bukan, bagus. Yang kedua, yang suhu itu apa? Suhu? Lembaran yang tidak dibuka. terpisah, belum dibukukan, ya. Itu yang namanya suhu. Jadi apa perbedaannya? Berbeda antara kitab dan suhu. Kalau kitab itu dibukukan, kalau suhu itu belum dibukukan. Nah, sekarang apa sih yang tadi Nenek apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Nih, siapa yang tahu? Meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi untuk menjadikan pedoman hidupnya kepada kita umat Islam. Ada berapa sih kitab yang wajib diyakini oleh kita? Nah, 4. Ya, satu apa? Injil, Taurat, Zabur, Injil, ada yang tahu diturunkannya ke siapa Taurat? Nabi Musa. Tuh, ada lagi Zabur, Nabi Daud. Kitab Al-Quran, Coba kalian ini
gambar ini ya. Ya. Gambar apa ini kelihatan tidak? Kelihatan. Nomor 1 gambar apa ya? Masjid. Nomor 2 gambar apa ya? Bulan. Nomor 3 gambar apa? Orang. Ibu mau tanya ke kelompok di sini. Ini gambar yang pertama ini apa? Masjid. Terus? Masjid. Masjid itu tempat untuk apa? Masjid merupakan tempat sholat bagi umat Islam. Masjid bangunannya yang berfungsi dipergunakan sebagai tempat sholat, baik sholat 5 waktu, sholat Jumat maupun sholat hari raya. Awalnya masjid adalah tempat sholat sederhana bagi umat Islam dan memungkinkan merupakan ruang terbuka daripada bangunannya. Pada tahap pertama arsitektur Islam, masjid terdiri dari ruang terbuka dan tertutup yang dikelilingi oleh dindingnya, seringkali dengan menerap tempat azan dikeluarkan. Terima kasih, Pak. Nah, nomor 3, amatilah gambar ini. Coba, gambar apa yang nomor 3? Membaca Al-Quran. Sedang membaca Quran. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Oh, silakan, Eka. Jadi Al-Quran itu sedang dibaca oleh umat muslim. Itu anak-anak yang diajari oleh ustadznya. Ya. Membaca Al-Quran bermanfaat saat kita dalam tidur untuk dipahami, karena satu huruf di dalam Al-Quran memiliki 10 kebaikan yang kita dapatkan. Oke, terima kasih buat Eka. Nah, sekarang lihat ya, mengamati video di sini. Ya, anak-anak amati video ini, kisah turunnya Al-Quran. Nanti kalian presentasikan tiap-tiap kelompok di sini ya. Silakan ini. Perhatikan anak-anak, tidak boleh ada yang ngobrol. Silakan. Ini kisah turunnya Al-Quran. Nanti kelompok nanti presentasi. Kedengaran nggak suaranya? Anak-anak tadi kalian sudah mengamati video ya tentang sejarah turunnya Al-Quran. Sekarang kalian sama kelompoknya masing-masing berdiskusi yang tadi yang bukan kalian lihat di video tadi. Silakan. Silakan yang mau presentasi ke
SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelumnya, di sini ada yang mau nanya gak nih, bagaimana sejarahnya Al-Quran itu gimana? Ada yang nanya gak? Oh ya, itu yang apa? Siapa nabi pertama yang menerima wahyu Al-Quran? Jadi Nabi Muhammad yang pertama menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tahun 650 Masehi. Ada lagi kan nih? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Ayo, apa? Mana kelompok sebelah ini? Bagaimana? Berdiri. Yang bertanya berdiri. Bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Sejarahnya adalah Al-Quran diturunkan melalui wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW kurun waktu sekitar 23 tahun. Wahyu pertama diterima di Gua Hira pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Kemudian ayat-ayat tersebut terus diturunkan secara bertahap hingga lengkap menjadi Al-Quran seperti yang kita miliki saat ini. Proses penurunan ini berlangsung melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau nanya lagi gak? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan Al-Quran secara keseluruhan? Jawabannya, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada lagi gak? Satu lagi. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Al-Quran diturunkan melalui wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Jadi sekian presentasi dari kami. Kesimpulannya. Jadi karena kita sudah diberikan Al-Quran dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita membacanya, baik pun sehari itu hanya 1 ayat. Karena bila membaca Al-Quran itu 1 hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ribut ya anak-anak. Coba perhatikan tadi kalian sudah mengamati gambar ya, mengamati gambar yang ada di layar. Kemudian kalian telah melihat video ya, video tentang sejarah turunnya Al-Quran. Untuk hari ini gimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Nah, untuk pembelajaran tadi apa sih yang kalian ambil, yang tadi yang kalian dapatkan ya? Tentang apa aja? Tentang apa aja? Sejarah turunnya Al-Quran. Meyakini pengertian pengertian apa? Iman. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ya. Terus turunnya kitab-kitab Allah itu ada berapa ya? Kalian sudah memahaminya ya. Sekarang